Halo semuanya, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya sebenarnya dari mana ilmu pengetahuan itu datang? Bagaimana kita yakin bahwa apa yang kita pelajari itu benar? Dan akhirnya mengapa semua ilmu itu diciptakan? Perkenalkan, saya Wafik Habib Arahab dengan NIM 8605322225 dari Prodi PGSD semester 2 PBJJ UT Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video kali ini kita akan membahas 3 topik utama yang mendasari pertanyaan-pertanyaan pokok dalam penelitian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bagaimana ketiga konsep membentuk dasar filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi, hakikat realitas. Topik pertama adalah ontologi. Secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan apa yang sedang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Ontologi mempelajari tentang dasar-dasar keberadaan dan kenyataan dari sebuah objek dalam ilmu pengetahuan. Kita tidak mengkaji sesuatu yang tidak ada. Penjelasannya, topik penelitian ini bisa bersifat nyata, dapat diamati seperti penelitian tentang air atau geografi, serta bisa juga bersifat abstrak seperti perilaku manusia dalam ilmu psikologi. Ontologi mengharuskan kita menetapkan batasan yang jelas antara apa yang nyata dan apa yang termasuk dalam ranah penelitian sains. Yang kedua ada epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Setelah kita tahu apa yang kita kaji, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengetahui? Inilah pokok epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang cara-cara, langkah-langkah, dan tingkat kebenaran dari suatu pengetahuan. Pengetahuan tidak muncul hanya dari tebakan atau keyakinan yang tidak didukung bukti. Cara mendapatkannya dengan metode ilmiah, yaitu mulai dari pengamatan, membuat dugaan awal, mengumpulkan informasi, hingga memeriksa kebenarannya. Penjelasannya, epistemologi memastikan adanya sistem logis dan proses pengecekan kebenaran yang ketat, sehingga suatu kenyataan bisa dianggap sah dan disebut sebagai ilmu, bukan hanya pendapat. Yang ketiga ada aksiologi, nilai dan tujuan penggunaan ilmu. Lalu, jika kita sudah memperoleh ilmu yang benar, maka untuk apa ilmu itu digunakan? Disinilah topik ketiga, aksiologi, mengambil peran. Aksiologi membahas nilai-nilai, aturan etika, serta tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu dasarnya netral, tetapi cara menggunakannya tidak. Misalnya teknologi nuklir bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang berguna, tapi juga bisa digunakan sebagai senjata yang merusak. Penjelasannya, aksiologi berfungsi sebagai pedoman moral yang memastikan ilmu pengetahuan digunakan untuk kesejahteraan manusia dan kehidupan, bukan untuk merusak dan merugikan orang lain. 4. Keterkaitan ketiganya atau kesimpulan. Sebagai kesimpulan, ketiga konsep tersebut bukanlah teori yang terpisah, melainkan sebuah bangunan yang utuh. Bisa dibayangkan seperti membangun sebuah rumah. Ontologi adalah pondasi dan tanah di mana itu dibangun. Epistemologi adalah struktur dan cara membangun rumah agar kuat. Sedangkan aksiologi adalah desain dan tujuan rumah tersebut, memastikan rumah itu nyaman dan aman untuk ditinggali. Penjelasan, tanpa pemahaman yang utuh tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ilmu pengetahuan kehilangan arah dan metode dan maknanya.
Demikian penjelasan singkat saya mengenai dasar-dasar filsafat ilmu. Semoga kita tidak hanya menjadi pelajar yang memasukkan informasi, tetapi juga orang yang berpikir kritis terhadap ilmu yang kita pelajari. Pulang sekolah jalan kaki lewat rumah Siti. Saya tutup materi kali ini. Salam hormat dan terima kasih.